Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart atau diagram alir dari soal nomor 2 di mini project sumber daya teknologi informasi, yaitu soal nomor 2-nya itu adalah buatlah panduan skema pinjaman barang, pengembalian barang dan barang yang dihibahkan sesuai dengan skema yang dibuat waktu tes tulis. Berikut untuk skema pembuatan untuk pengembalian, peminjaman, dan penghibahan barang yang saya buat kemarin pada waktu tes tulis. Untuk yang pertama itu ada proses atau mulai, yang dimana untuk seluruh sivitas dari Telkom University, dari mulai dosen, karyawan, atau mahasiswa untuk bisa meminjam atau mengembalikan atau menghibahkan barang. Yang pertama itu kita ada mulai, lalu selanjutnya pembuatan surat peminjaman dan dokumen peminjaman. Untuk pembuatan surat peminjaman ini biasanya dari petugas sudah menyediakan format dari surat peminjaman, entah itu tanda tangan dari dosen atau petugas yang lain dan segala macam, itu sudah dipersiapkan biasanya seperti itu. Dan dokumen peminjaman biasanya itu kita menggunakan KTP atau KTM. Lalu setelah pembuatan surat peminjaman dan dokumen peminjaman dilakukan, lanjut ke proses, yaitu pengajuan peminjaman atau pengembalian atau penghibahan barang. Nah, untuk di sini itu kita lihat bahwa orang yang mau meminjam atau mengembalikan atau penghibahan barang, apa yang mau dipinjam seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut ke tahap pengecekan data kelengkapan peminjaman. Nah, di sini itu ada dua kondisi, yang dimana apabila dokumen tidak lengkap atau salah, maka kan kembali ke proses, yaitu pembuatan pinjaman dan dokumen peminjaman, yang dimana biasanya kesalahan di sini itu entah dari tanda tangannya kurang atau format penulisannya ada yang salah atau dokumennya tidak lengkap seperti itu. Dan apabila proses pengecekan data dan kelengkapan peminjaman ini sudah sesuai, maka bisa lanjut ke tahap proses pengecekan barang sebelum diserah terimakan. Maka dari itu di sini petugas akan mengecek barang-barang yang akan diserahkan atau diterima. Misal kalau dalam peminjaman barang dari misal mahasiswa dari meminjam barang di suatu perpustakaan seperti itu. Jadi akan dicek barangnya seperti kelayakan barang dan kondisi barang. Dan apabila kalau ingin mengembalikan biasanya sih dari barang akan dicek ataukah ada kerusakan atau kondisi barang ada yang cacat atau bahkan hilang. Biasanya kalau misal hilang itu disuruh untuk mengganti dengan barang yang serupa atau dikenakan sanksi yang lain seperti denda seperti itu. Lalu untuk setelah itu proses peminjaman atau pengembalian atau penghibahan barang disetujui oleh petugas, maka dari itu berarti proses ini sudah dapat dilanjutkan ke tahap pencatatan barang keluar atau masuk seperti itu. Biasanya untuk barang masuk dibuat pendataan sendiri melalui entah Excel atau Google Docs seperti itu. Lalu untuk barang keluar juga sama halnya, untuk pencatatan di barang masuk untuk mungkin dari tanggal, nama, terus status untuk pengembalian atau peminjaman itu berapa lama, dan rentang peminjaman itu berapa lama, dan penghibahan juga itu ada catatan tersendiri, yang dimana untuk penghibahan bahkan otomatis itu entah barang keluar atau barang masuk, jadi semua dari proses administrasi ada datanya. Setelah itu proses selesai, yang dimana berarti orang yang meminjam atau mengembalikan atau menghibahkan barang itu sudah selesai untuk proses di pengadministrasiannya. Mungkin sekian dari penjelasan dari flowchart atau diagram alir proses inventaris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.